Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya di kelas riset operasi. Untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu PERT atau Project Evaluation and Review Technique. Sebagai pendahuluan, penjadwalan kerja ya terbagi menjadi dua, yaitu CPM atau Critical Path Method, merupakan metode garis edar kritis dengan teknik penentuan non-probabilitas. Lalu yang kedua ada sistem Project Evaluation and Review Technique, yaitu teknik evaluasi dan pengkajian proyek dengan menggunakan waktu aktivitas bersifat probabilitas. Baik CPM maupun PERT itu didasarkan pada diagram jaringan. Jadi bagi kalian yang belum mempelajari atau belum melihat materi sebelumnya, pasti akan kesulitan dan bingung apa itu atau cara mengerjakannya nanti bagaimana. Jaringan-jaringan ini mengilustrasikan suatu cara di mana bagian-bagian dari proyek diorganisir dan dapat digunakan untuk menentukan lamanya waktu proyek tersebut. Kita lanjut, ada Critical Path Method, menggunakan estimasi tunggal waktu aktivitas dengan asumsi waktu aktivitas diketahui dengan pasti. Dalam kenyataannya jarang sekali estimasi waktu aktivitas tersebut dapat dibuat dengan pasti. Sebagai alternatif dari CPM, maka digunakanlah metode PERT ini. Lanjut, dalam PERT itu ada 3 estimasi waktu, yaitu yang pertama waktu optimistik dilambangkan dengan huruf A, waktu kegiatan bila semuanya berjalan dengan baik tanpa hambatan atau penundaan. Yang kedua ada waktu realistik, waktu kegiatan yang akan terjadi bila suatu kegiatan dilaksanakan dengan kondisi normal dengan penundaan tertentu yang dapat diterima. Lalu yang ketiga ada waktu pesimistik, yaitu waktu kegiatan bila terjadi hambatan lebih dari semestinya. Dari estimasi waktu tersebut dilakukan atau diperoleh waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time dengan rumus seperti di bawah ini. Lalu varian probabilitas proyek. Lanjut ke langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama tentukan expected time-nya, lalu yang kedua tentukan variannya. Yang ketiga, gambarkan diagram network seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, dan hitung waktu masing-masing kegiatan. Tentukan yang nomor 4, tentukan jalur kritis dan perkiraan waktu penyelesaian proyek tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, tentukan probabilitas proyek di mana proyek dapat diselesaikan pada waktunya. Contohnya adalah kita langsung Robert Wongso sebagai manajer produksi ditugaskan untuk memasang alat pendingin di dalam ruangan operator mesin. Departemen produksi perusahaan telah menyediakan estimasi waktu kegiatan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Nomor kegiatannya sudah ada di tabel seperti dijelaskan. Lalu deskripsi pekerjaannya apa, lalu ada realisasi waktu, lalu ada waktu yang dilambangkan dengan huruf A, M, dan B. Yang pertama, langsung gambarkan atau tugasnya adalah gambarkan diagram network dan hitung waktu masing-masing kegiatan. Yang kedua, tentukan jalur kritis dan perkiraan waktu penyelesaian. Yang ketiga, bila proyek tersebut dijadwalkan selama 25 minggu, berapa probabilitas proyek dapat selesai tepat waktu.
Tahap pertama kita cari dulu expected time-nya dengan cara yang sudah saya jabarkan di atas. Setelah ketemu, buat diagram network-nya seperti contoh gambar di bawah ini. Dari tahap 1 sampai tahap ke-11. Lalu yang kedua, tentukan waktu kritis. Di sini waktu kritisnya adalah ditemukan 4, lalu 12,33, lalu 21,66, lalu 23,66, 30,16 dan 32,49. Perkiraan waktu penyelesaian proyek adalah 32,49 minggu. Lalu lanjut aktivitas garis edar kritis dan variannya. Lalu cari varian dan standar deviasinya. Yang C, probabilitas proyek tersebut akan selesai dalam waktu 34 minggu adalah sebesar 0,38. Atau lanjut, maka probabilitas proyek tersebut akan selesai dalam waktu 34 minggu adalah 0,5 ditambah 0,1480 sama dengan 0,648 atau 64,8%. Itu dulu yang ingin saya bahas di pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.